Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina aradallah lahumul hidayah. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ikhwani rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai kenikmatan sehingga kita dapat hadir melaksanakan ibadah salat Jumat berjemaah di Masjid Al-Ikhlas ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita ke jalan yang terang benderang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di awal tadi saya sudah membacakan satu ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 10
yang artinya dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Memiliki hati yang bersih adalah kunci bagi seorang untuk meraih keselamatan di dunia dan akhirat. Sebab akan datang suatu masa ketika harta dan anak-anak keturunan tidak berguna pertolongannya. Hanya akan datang jika seorang hamba menghadap kepada Allah dengan qalbun salim. Dalam Quran surat Asy-Syura ayat 88 sampai 89 dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya, yang dimaksud dengan qalbun salim adalah salamatan sudur atau selamat badan seseorang hamba dari penyakit hati yang pokok. Jadi kita tidak akan bisa selamat kalau masih ada tersisa penyakit hati dalam tubuh kita. Apa yang kita inginkan di akhir hayat kita adalah husnul khotimah, itu tidak akan bisa kita dapatkan kalau masih menyisakan penyakit dalam hati kita. Ada 3 penyakit hati yang pokok itu. Kalau penyakit ini ada di dalam hati kita, maka dia akan membawa penyakit-penyakit turunan yang banyak. Yang pertama adalah, penyakit pertama yang pokok itu adalah sombong. Sombong itu adalah menolak kebenaran dari Allah dan meremehkan dan merendahkan orang lain. Itu yang dimaksud dengan sombong. Jadi kalau kita datang ke masjid ini untuk beribadah, pakai pakaian-pakaian yang paling bagus yang kita miliki, pakai harum-haruman, itu bukanlah sombong. Dalam suatu riwayat dikatakan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika mau bayar zakat, beliau datang dengan pakaian terbaik, mengangkut seluruh keluarganya, dan ketika ditanya oleh orang di jalan, kemana ya hai Amirul Mukminin, beliau menjawab dengan senang, saya mau bayar zakat. Jadi sekeluarga datang pakai kendaraannya yang terbaik. Kalau di zaman itu kan onta terbaik dipilihkan, datang serombongan ke Baitul Mal untuk bayar zakat. Nah, dalam hal ini yang seperti itu bukanlah dikatakan sombong. Ya, kalau kita datang untuk pergi beribadah ke masjid ini juga dengan pakai pakaian yang terbaik yang kita miliki, itu bukanlah sesuatu yang sombong. Kita memberikan yang paling sempurna di harta kita pakai untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan saudara-saudara semua kalau dipanggil oleh bos di kantor, wah pastilah bersiap-siap itu. Apalagi kalau dijanjikan ada kenaikan jabatan, pasti pakai pakaian yang terbaik dari rumah itu. Ya. Pasti. Nah, ini kita dipanggil oleh Allah, misalnya untuk sholat, masa kita pakai pakaian ala kadarnya aja? Ya kita pakai yang terbaik milik kita untuk menghadap Allah, menghadap manusia aja kita demikian rapinya, ya, kumir dicukur, klimis, jenggot dipotong dikit. Tapi kalau jenggotnya yang hanya kayak orang main volley 6 sebelah, ya seperti saya ini juga tidak memanjangkan jenggot karena ya seperti itu, nggak apa-apa dipotong aja pendek-pendek. Tapi kalau jenggotnya bagus, alangkah baiknya dipanjangkan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau kita jenggotnya jelek yang 6 sebelah, saya katakan tadi, kalau dipanjangkan juga jadi fitnah bagi orang. Orang akan ngomongin kita, wah kayak apa jenggotnya segala macam. Nggak apa-apa dipotong. Nah, tadi ya, jadi sombong itu menolak kebenaran dari Allah dan Rasulnya, itu intinya, dan merendahkan orang lain.
Itulah sombong. Nah, kalau kita udah punya sifat atau penyakit hati seperti ini, dia akan merembet kemana-mana itu. Akan muncul penyakit-penyakit yang lain. Nah, ini akan menghalangi kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, penyakit hati yang pokok yang kedua adalah riya. Nah, riya ini kalau kita nggak hati-hati memang kita udah menyangka ikhlas, ternyata riya. Dia sedikit itu, beda-beda tipis ya. Kalau kita nggak hati-hati, tapi ya hanya Allah yang tahu dan diri kita sendiri ya. Orang lain mungkin tidak tahu tentang riya ini. Ya tergelincir sedikit aja, kita menyangka udah ikhlas, tergelincir sedikit saja. Kita jatuhnya kepada riya. Imam Ghazali mengatakan apabila di dalam diri seorang yang selesai beribadah muncul kebahagiaan tanpa berkeinginan memperlihatkannya kepada orang lain, maka tidaklah merusak amalnya atau tidak riya. Karena ibadahnya telah selesai dan keikhlasan melakukan ibadah tersebut selesai apabila dia tidak berusaha untuk memperlihatkan atau membicarakannya. Ya, jadi hal seperti itu bukan riya. Kita biasa ya kalau setelah beribadah dengan khusyuk, ada kebahagiaan di hati kita. Ya selama kita tidak omong-omongin ke orang, misalnya kita sholat tahajud mendapatkan kebahagiaan di hati. Habis itu kita tulis di medsos. Malam-malam itu juga tulis di medsos. Saya udah sholat tahajud. Ya memang tujuannya itu mengajak orang sih, tapi itu kan udah nggak benar. Membangga-banggakan ibadah kita. Lebih Allah saja yang menilai kita. Itu merusak. Sudah merusak amal kita yang memang sudah diberikan oleh Allah tadi. Tadinya kita memang udah ikhlas. Tapi dirusak. Dengan nilas titik tadi. Nah, kemudian Khalifah Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu juga berkata, 3 tanda bagi orang yang riya. Pertama, malas saat sedang beribadah sendirian. Sangat rajin dan bersemangat beribadah di antara orang banyak. Kemudian yang ketiga, berlebih-lebihan dia dalam beramal bila dipuji orang. Akan berkurang amalannya bila ada orang lain yang mencelanya. Nah, dia dikatakan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian penyakit hati yang ketiga yang juga sangat berbahaya itu adalah hasad atau dengki. Ini sudah dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya dalam surat Al-Alaq ayat 1 dan ayat 5. Ya, ayat 1 dan ayat 5. Ayat 1 yang artinya adalah katakanlah aku berlindung kepada Allah Tuhan yang menguasai waktu subuh. Nah di ayat 5 dijelaskan, dan dari kejahatan orang-orang hasad apabila dia hasad. Nah, hasad atau dengki itu artinya adalah tidak senang melihat orang bahagia, tidak senang melihat orang berhasil. Ini penyakit hati yang sangat berbahaya, akan memunculkan penyakit-penyakit yang lain. Akibat dia tidak senang, dia akan memfitnah segala macam. Jadi banyak penyakit turunnya dalam hati itu yang sangat berbahaya, yang akan menghalangi kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, 3 penyakit ini insya Allah tidak terdapat pada para jemaah Al-Ikhlas yang hadir pada hari ini. Semoga Allah melindungi kita dari hal-hal semacam itu. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, manusia diciptakan oleh Allah terdiri dari jasad dan kolbu. Kolbu atau hati itu kalau rusak, rusaklah semua, termasuk jasad kita. Karena kita perlu menjaga dengan hati-hati hati kita. Bahkan ada ustadz yang pernah saya lihat di daerah Tebet itu,
Dia buka bengkel hati. Saya juga baca, agak kaget juga lihat ada bengkel hati. Jadi seperti itu orang untuk menyelamatkan hati itu. Bahkan Agim juga dengan nyanyiannya ya, jagalah hati jangan kau kotori. Nah itu tujuannya adalah untuk menyembuhkan hati yang berpenyakit. Nah hati manusia itu ada 3 macam. Yang pertama adalah hati yang sehat dan bersih. Kita berharap kita mempunyai hati yang sehat dan bersih. Yang kedua adalah hati yang berpenyakit. Nah, kalau hati yang berpenyakit ini masih bisa disembuhkan. Tapi yang kedua dan ketiga jangan sampai terjadi pada kita, nauzubillah min zalik. Yang ketiga ini adalah hati yang mati. Kalau yang kedua tadi, hati yang berpenyakit itu masih bisa dapat hidayah dari Allah. Masih bisa disembuhkan. Tapi kalau hati sudah mati, sudah terhalang hidayah dari Allah. Sudah tidak ada lagi hidayah akan masuk ke hatinya itu. Sebagaimana orang-orang Yahudi yang diberi kenikmatan oleh Allah, Nabi dan Rasulnya sendiri berusaha mereka bunuh dan mengingkari semua ayat-ayat Allah. Nah seperti itulah hati yang mati. Udah terhijab hidayah dari Allah, udah nggak ada lagi harapan. Tetapi kalau hati yang berpenyakit masih bisa disembuhkan, masih masuk hidayah kepada Allah. Semoga kita semua mempunyai hati yang bersih dan sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim bil ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatuhu innahu huwas sami'ul alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir li wa li walidayya Rabbana ighfir li wa li walidayya Rabbana ighfir li wa li walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Allahumma aslih jami'a ulatil muslimin
wansuril Islam wal muslimin wa'alikil kafarata wal musyrikin wa'ali kalimataka ila yaumiddin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal abghi ya'izukum la'allakum tazakkarun wala zikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim ala Allahu ta'ala alaihi sayyidina Rasulullah alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakir, hamdan na'im, hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi nusur. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan jamila jaman dari ahmadi wa hasanah. Taghfir lana bi ajrina hadiyah wa tuqabbal minna innaka 'alal darajat wa tuqallibna bi hasanah wa